Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Nah, Anda kan udah berbagi kutipan menarik nih dari buku Rob Bissenbatz, Unleash the Power of Storytelling. Kali ini kita mau fokus banget ya, membahas bab 2-nya, judulnya, Apa Itu Cerita? Betul. Kayaknya Anda tertarik banget nih buat bongkar, apa sih sebenarnya resep dasar cerita yang bagus? Dan bab ini katanya nawarin persis itu. Ya, betul sekali. Bab 2 ini tuh semacam ngasih toolkit dasar gitu loh. Bukan cuma teori yang awang-awang, tapi lebih ke kerangka kerja praktis. Bisa langsung dipakai. Oh oke, toolkit ya. Kita bakal lihat struktur inti cerita, terus gimana cara bikinnya lebih kokoh, lebih tahan banting gitu istilahnya di buku. Cocok banget buat Anda yang pengen paham mendalam, tapi nggak mau ribet, pengen yang praktis. Sip, mari kita langsung aja kalau gitu. Bab ini kan dimulai dengan pertanyaan dasar banget ya. Kita semua tahu lah cerita itu perlu awal, tengah, akhir. Tapi apa pengetahuan itu aja cukup membantu gitu pas kita mau bikin cerita? Nah, itu dia. Rasanya kok, Kurang ya? ya kayak masih ngambang gitu. Iya, kurang memandu rasanya. Buku ini punya analogi bagus soal itu. Katanya, ngasih tahu orang cerita butuh awal, tengah, akhir, itu ibaratnya kayak instruksi GPS yang cuma bilang gini, mulai dari garasi Anda, Oke, terus berkendara 800 mil. jauh juga ya? Nanti Anda akan tiba. Gitu doang. Ya secara teknis benar sih. Iya bener sih, tapi ya gimana jalannya? Persis. Sama sekali nggak berguna buat navigasi kan? Kita nggak tahu mesti belok mana, lewat jalan apa. Nggak jelas. Bener banget, kita butuh peta yang lebih jelas lah ya, bukan cuma titik start sama finish. Jadi, nih, kalau bukan sekedar awal, tengah, akhir, struktur fundamental apa sih yang ditawarin buku ini dari materi yang Anda kasih? Oke, jadi buku ini ngusulin struktur 3 bagian. Sederhana banget, tapi justru itu kekuatannya. Dan inspirasinya ini menarik nih. Datang dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Dari mana tuh? Dari dunia komedi improvisasi. Tahu, Second City di Chicago. Yang legendaris itu? Oh, tahu. Yang alumninya banyak jadi komedian terkenal itu kan. Nah, iya itu. Ternyata, mereka itu ngandalin 3 elemen inti buat bangun adegan secara spontan di panggung. Dan Bissenbach ngadaptasi itu buat cerita. Wah, dari komedi improvisasi, keren juga. Apa aja tuh 3 pilar utamanya? 3 pilar itu adalah, pertama, karakter, kedua, tujuan, goal, dan ketiga, tantangan atau hambatan challenge obstacle. Tujuan, tantangan. Bissenbach nekenin banget. 3 ini tuh fondasi mutlak. Kalau salah satunya aja nggak ada, ya itu bukan cerita. Titik. Mungkin cuma deskripsi atau rangkaian kejadian aja. Tapi bukan cerita utuh. Oke, karakter, tujuan, tantangan. Cukup simpel tapi kedengarannya masuk akal ya. Terus, gimana soal bagian akhir atau resolusi? Itu nggak masuk hitungan, jadi elemen keempat gitu. Nah, ini bagian menariknya dari kerangka ini. Resolusi atau penyelesaian itu biasanya udah, gimana ya bilangnya? Udah include gitu loh di dalam dinamika 3 elemen tadi. Oh, jadi nggak perlu ditambahin lagi. Iya, jadi upaya si karakter ini ngadepin tantangan buat mencapai tujuan, nah proses itu sendiri yang ngebentuk narasi dan secara alami bakal ngebawa ke suatu hasil. Entah hasilnya berhasil, atau gagal, atau mungkin malah dapat pelajaran baru. Jadi fokus ketiga ini aja udah cukup buat bangun kerangka dasar yang kuat. Oke, paham. Biar lebih ngena nih, coba kita pakai contoh yang ada di materi Anda deh. Kan ada cerita soal Estella ya, si Candy Lady dari pabrik permen itu. Bisa nggak kita bedah cerita dia pakai kacamata karakter, tujuan, tantangan ini? Tentu bisa. Coba kita lihat ya. Karakternya jelas, Estella, seorang ibu kerja di lini produksi pabrik permen. Tugasnya ngecek kualitas. Oke. Terus, tujuannya apa? Ya kalau di permukaan sih tujuannya pastiin permen yang dia pegang itu sempurna, nggak ada cacat. Tapi kalau kita gali lebih dalam, tujuannya itu sebenarnya pengen melakukan pekerjaan yang punya arti, sesuatu yang bisa dia banggain. Oke. Tujuan yang lebih personal ya. Terus tantangannya? Tantangannya, ya kerjaan kayak gitu kan repetitif banget ya. Gampang bikin lengah, bosen. Nah, tantangan utamanya itu gimana caranya dia tetap jaga standar kualitas tinggi itu terus-terusan dan gimana caranya dia nemuin makna pribadi di tugas rutinnya itu. Dan gimana dia ngatasin tantangan itu di ceritanya? Nah, dia nyiptain makna itu sendiri. Dia ngebayangin kalau tiap permen yang dia pegang itu bakal dinikmatin sama seseorang. Mungkin anak kecil, kayak anaknya sendiri di rumah. Oh iya.
Bahkan dia ceritakan gimana anak-anaknya itu bisa ngenalin permen buatan ibunya kalau pas lagi di toko. Nah, ini kan nyambungin kerjaannya dia sama nilai personal yang lebih tinggi. Keluarga, kebanggaan, gitu. Ah ya, saya ingat bagian itu. Itu ya yang bikin ceritanya jadi nggak kayak laporan kerja biasa, tapi lebih manusiawi gitu rasanya. Kenapa sih pendekatan personal kayak Estella ini, kata buku ini, efektif banget bikin cerita nempel di kepala? Ya karena itu tadi, nyentuh sisi emosional kita. Bikin kita bisa empati. Kita jadi nggak cuma lihat pekerja pabrik, tapi Estella, seorang ibu yang peduli. Kita bisa ngerasain dedikasinya, kebanggaannya, mungkin sedikit capeknya juga di balik rutinitas itu. Nah, keterhubungan emosional ini yang bikin cerita diingat. Jauh lebih kuat daripada sekedar data atau fakta soal kontrol kualitas misalnya. Kita kan koneknya sama manusia, bukan sama proses atau angka. Bener juga ya, kita lebih gampang ingat cerita orang daripada data statistik. Dan ternyata struktur, karakter, tujuan, tantangan ini tuh bukan hal baru atau eksklusif gitu ya. Buku ini kasih contoh polanya ada di mana-mana, dari kisah klasik kayak Romeo dan Juliet. Betul. Itu jelas banget polanya. Karakter, Romeo dan Juliet. Tujuannya, ya pengen bersatu dong. Tantangannya, wah gede banget. Permusuhan keluarga Montague sama Capulet. Klop kan? Iya, sampai ke sitkom modern kayak I Love Lucy juga katanya. Lucy kan pengen banget tuh terkenal di dunia hiburan. Tujuan, tapi ya gitu deh, diadang berbagai tantangan, mulai dari suaminya yang larang, sampai ya mungkin emang bakatnya kurang di beberapa area kali ya. Iya juga sih. Ini nunjukin betapa fundamentalnya kerangka ini ya, bisa lintas genre, lintas zaman. Tepat sekali. Keuniversalan ini tuh kayaknya nunjukin kalau struktur ini emang sejalan sama cara kita sebagai manusia mahamin dunia. Cara kita nyari makna dalam kejadian-kejadian. Tapi ya gitu, kayak sering kejadian kan, punya fondasi aja kan belum cukup. Iya juga sih. Gimana caranya kita bangun sesuatu di atas fondasi itu, yang nggak cuma berdiri tegak, tapi juga menarik, kokoh gitu. Nah, ini dia nih. Udah punya resep dasar, itu satu hal. Tapi gimana mastiin masakan kita ini beneran enak, gak hambar? Buku ini dari materi Anda, nawarin langkah berikutnya kan? Betul. Buku ini nyebutnya 5 cara buat nguji atau memperkuat cerita kita. Biesenbach pakai istilah keren, bulletproofing. Bulletproofing, kayak anti peluru juga ya? Keren juga istilahnya. Maksudnya apa tuh? Iya, kayak biar ceritanya lebih tahan banting gitu. Tahan dari serangan keraguan, atau kebosanan, atau ketidakpedulian dari audiens. Semacam quality control lah buat cerita kita. Oke, quality control cerita. Mari kita bedah satu-satu 5 tes ini. Yang pertama, apakah karakternya nyata dan relatable? Kenapa ini penting banget? Kenapa harus fokus ke individu spesifik kayak Estella tadi? Bukan sekedar bilang, departemen kami berdedikasi pada kualitas. Alasannya balik lagi ke koneksi manusiawi tadi. Kita ini sebagai audiens secara naluriah tuh lebih gampang nyambung dan peduli sama individu. Cerita soal Estella bikin kita bisa ngebayangin sosoknya, ngerasain apa yang mungkin dia rasain. Ya. Coba bandingin sama pernyataan abstrak dari perusahaan atau departemen. Mana yang lebih gampang Anda ingat? Mana yang lebih mungkin bikin Anda empati? Pasti cerita si Estella kan? Makanya pakai individu spesifik itu bikin cerita kerasa personal dan nyata. Penting banget ini buat Anda yang pengen detail yang gampang diingat. Masuk akal banget. Kita empati sama orang, bukan sama logo atau gedung kantor. Oke, poin kedua buat bulletproofing. Apakah konfliknya cukup kuat? Maksudnya konflik yang cukup kuat itu gimana? Bukannya tiap cerita pasti ada konfliknya. Punya konflik sih ya, tapi tingkatannya itu loh yang penting. Konflik itu kan mesinnya cerita ya. Dia lahir dari gesekan antara tujuan si karakter sama tantangan yang ngalangin. Nah, kalau gesekannya ini terlalu lemah gitu, ya mesinnya nggak bakal jalan kenceng. Ceritanya jadi datar. Oh, jadi kayak kurang greget gitu ya? Persis. Biesenbach ngasih contoh bagus tuh soal cerita yang gagal. Kisah klien yang sukses besar, tapi kok kayaknya nggak ada hambatan berarti gitu. Lancar jaya aja. Mungkin faktanya begitu, tapi pas diceritain jadi, ya ampun bosenin banget. Haha, iya kebayang sih. Nggak ada tegangnya, nggak ada perjuangan yang bikin kita ikut nahan napas. Saya pernah sih dengar cerita yang mulus banget gitu, sampai kita mikir, terus intinya apa ya? Jadi konflik kuat itu bikin ada drama, ada ketertarikan. Ini jadi bahan refleksi juga ya pas kita dengar atau bikin cerita. Perjuangannya kerasa nggak sih? Tepat.
Bandingin nyambung banget sama poin pengujian ketiga. Oke, poin ketiga. Apakah taruhannya cukup tinggi? Bedanya apa nih sama konflik kuat tadi? Kenapa audiens perlu ngerasa ada sesuatu yang penting dipertaruhkan? Kalau konflik itu soal perjuangannya ya. Nah, taruhan atau stakes ini soal konsekuensinya. Apa yang bisa didapat atau malah hilang sama si karakter gara-gara perjuangan itu. Oh, akibatnya ya? Iya, akibatnya. Taruhan yang tinggi bikin audiens jadi peduli sama hasilnya nanti gimana. Kalau si karakter cuma ngadepin, katakanlah ketidaknyamanan kecil, misalnya lupa bawa payung pas gerimis dikit, ya kita mungkin, oh kasihan gitu dikit, tapi nggak terlalu terlibat emosinya. Iya, paling cuma, yah basah deh. Nah, coba bandingin sama cerita di mana karakter ini bisa kehilangan kerjaan, atau reputasinya hancur, atau hubungan penting putus, atau bahkan nyawanya terancam. Nah, makin gede potensi ruginya atau untungnya, makin audiens ngerasa invested, ngerasa ikut terlibat dalam ceritanya. Oke. Jadi konflik kuat bikin tegang, taruhan tinggi bikin kita peduli hasilnya. Dua-duanya penting, biar audiens nggak kabur. Sip, lanjut poin keempat. Poin keempat, ini soal logika cerita. Apakah ada sebab akibat yang jelas? Ini tentang gimana kejadian-kejadian dalam cerita itu nyambung satu sama lain. Otak kita kan secara alami nyari pola, nyari makna, bukan cuma nerima rentetan kejadian acak. Narasi yang bunyinya cuma, ini terjadi, lalu itu terjadi lagi, lalu ini terjadi lagi. Itu rasanya kayak daftar belanjaan, nggak memuaskan gitu. Beda ya sama narasi yang nunjukin hubungan kausalitas. Kayak ini terjadi sehingga itu terjadi, atau ini terjadi, tapi kemudian hal lain terjadi sebagai respons. Kenapa pola sebab akibat ini lebih ngena buat kita? Karena itu ngasih struktur makna, kita jadi paham kenapa sesuatu terjadi, gimana satu tindakan bisa micu reaksi, gimana satu rintangan bisa ngubah arah cerita. Ini bikin narasinya kerasa lebih dari sekedar kebetulan. Ada logika internal yang bisa kita ikuti dan pahami, bikin ceritanya koheren dan, ya, memuaskan secara intelektual gitu. Oke, masuk akal. Yang terakhir nih, poin kelima, dan ini kayaknya yang paling sering kita dengar kalau ngomongin cerita bagus, apakah ada inti emosional? Kita udah singgung dikit tadi pas bahas Estella. Kenapa menurut buku ini, inti emosional ini fundamental banget? Emosi itu kayak lemnya yang nempelin cerita ke hati audiens. Seperti yang sering dibahas ya, dan mungkin Anda rasain juga pas baca materinya, fakta sama logika itu mungkin ngomongnya ke otak. Tapi emosi, nah ini ngomongnya ke hati. Dan seringkali, justru emosi ini yang ngedorong kita bertindak. Bener juga. Inti emosional ini yang bikin audiens merasakan sesuatu. Bisa empati ke karakter, bisa kesel sama tantangannya, bisa lega pas tujuannya tercapai, atau sedih pas gagal. Perasaan inilah yang ngubah pendengar pasif jadi partisipan emosional. Dan seringkali, perasaan ini yang micu momen aha, atau bahkan ngegerakin kita buat ngelakuin sesuatu setelah dengar ceritanya. Jadi kalau diibaratkan bangunan nih, karakter tujuan tantangan itu kayak kerangka bajanya ya. Sementara 5 kunci ini, karakter relatable, konflik kuat, taruhan tinggi, sebab akibat jelas, sama inti emosional, itu kayak dinding, atap interiornya yang bikin bangunan cerita itu kokoh, menarik, dan layak dihuni sama perhatian audiens. Gitu bukan? Wah, analogi yang bagus banget itu, pas sekali. Dan buat ngelihat gimana semua ini kerja bareng dalam alur cerita yang lebih familiar, awal, tengah, akhir, buku ini ngasih contoh lagi yang cukup detail. Si Sheila itu, pengusaha fashion. Oh iya, ada cerita Sheila ya. Coba kita lihat deh. Gimana struktur karakter tujuan tantangan sama kelima kunci tadi main di ceritanya dia. Oke, mari kita petakan ya. Terus tiba-tiba datang tantangan. Ini pemicu ceritanya. Ada pesan darurat dari klien terbesarnya bilang paket penting belum nyampe. Nah, situasi normal langsung keganggu kan? Muncul tujuan baru, nyelamatin pesanan dan hubungan sama klien. Oke, itu awalnya. Kenalin karakter, dunianya, terus ada pemicu konflik. Lalu bagian tengahnya gimana? Tengah cerita. Nah, di sini perjuangan utamanya terjadi. Sheila, karakter, berusaha keras ngatasin tantangan, paket belum nyampe, buat capai tujuan, menuhin pesanan klien. Dia buru-buru ke kantor, cek nomor resi, telepon sana-sini, tegang kan suasananya? Iya, kebayang paniknya. Terus, ada momen krusial.
Dia baru sadar penyebabnya apa. Ternyata paketnya itu masih ada di mejanya. Dia lupa ngirim. Waduh. Astaga, lupa dikirim. Iya, ini puncak tantangannya. Ada tantangan internal, kesalahan sendiri, sama eksternal, kebutuhan klien mendesak. Taruhannya tinggi banget kan, klien besar bisa hilang. Konfliknya kuat. Wah, itu momen oh tidak banget pasti. Terus gimana akhir ceritanya? Ada resolusinya? Akhir cerita. Ini bagian penyelesaiannya. Dan menariknya nih, buku ini ngasih dua kemungkinan akhir buat cerita Sheila. Ini nunjukin kalau cerita itu nggak harus selalu happy ending biar efektif. Oh iya, gimana aja akhirnya? Kemungkinan pertama, akhir sukses tapi mahal. Udah jam 11 malam, pengiriman biasa udah nggak mungkin. Klien butuhnya jam 10 pagi di New York. Sheila nekat, naik taksi ke bandara, beli tiket pesawat terakhir, terbang semalaman, terus nganterin paket itu sendiri tepat waktu. Kliennya terkesan banget, hubungan bisnis selamat, moral ceritanya. Pelayanan pelanggan yang luar biasa bisa ngatasin kesalahan fatal. Ada sebab akibat jelas, lupa kirim, usaha ekstra, klien puas. Inti emosionalnya, lega, puas. Wow, perjuangan banget ya. Kemungkinan kedua, akhir belajar dari kegagalan. Di skenario lain, meskipun Sheila berhasil nganterin paketnya, kliennya tetap marah. Akhirnya mutusin hubungan bisnis. Sheila jadi rugi bandar, kehilangan klien, duit tiket pesawat, kurang tidur pula. Moral ceritanya, kadang kita nggak dapat apa yang kita mau, tapi dapat pelajaran berharga. Dia jadi sadar, bisnisnya udah kegedean buat diurus sendiri, dia butuh bantuan. Pahit, tapi ada pelajarannya ya. Betul, ini juga punya sebab akibat jelas. Lupa kirim, usaha ekstra, tetap gagal, dapat kesadaran baru, inti emosionalnya mungkin kecewa, tapi ada pencerahan juga. Dua akhir yang beda banget ya, tapi dua-duanya ngasih resolusi dan makna. Ini negesin lagi kalau akhir bahagia itu bukan satu-satunya pilihan. Pelajaran yang didapat juga bisa jadi penutup yang kuat. Dan menarik ya, Bisenbach, kata kutipan ini juga ngingetin kalau struktur, karakter, tujuan, tantangan ini tuh alat bantu yang hebat, tapi bukan formula kaku satu-satunya. Bercerita itu tetap campuran antara seni dan ilmu. Tepat sekali. Struktur ini ngasih panduan, ngasih kerangka berpikir yang berguna banget, apalagi buat yang ngerasa, aduh, gue nggak bisa cerita nih. Tapi ya insting, kreativitas, pemahaman soal audiens, itu semua tetap main peran penting. Ini alat bukan cetakan kue yang hasilnya pasti sama semua. Baik. Mari kita coba tarik benang merahnya nyinai pembahasan bab 2 ini ya, berdasarkan materi yang Anda bagikan. Intinya, kekuatan cerita itu bukan cuma soal bakat alam, tapi juga pemahaman soal struktur dasarnya. Trio, karakter, tujuan, dan tantangan. Ini kayak DNA-nya cerita gitu ya. Betul, dan biar benar-benar hidup dan nendang, kita perlu nguji pakai 5 filter tadi. Pastiin karakternya relatable dan spesifik, konfliknya cukup kuat biar tegang, taruhannya cukup tinggi biar audiens peduli, alur kejadiannya punya hubungan sebab akibat yang jelas, dan yang paling penting, ada inti emosional yang nyentuh hati. 5 poin kunci yang rasanya praktis banget dan bisa langsung dicoba terapin. Nah, ini tantangan kecil nih buat Anda, pendengar kami. Gimana caranya Anda bisa langsung nyoba nerapin kerangka karakter tujuan tantangan ini? Mungkin dari pengalaman Anda sendiri. Coba deh pikirin. Ada nggak tantangan kecil atau besar yang baru aja Anda alami di kerjaan? Atau mungkin anekdot pribadi yang menarik? Coba identifikasi. Siapa karakter utamanya? Mungkin Anda sendiri ya. Terus, apa tujuan yang pengen dicapai? Dan, apa hambatan atau tantangan yang muncul? Dan kalau udah dapat kerangka kasarnya, coba deh tes pakai 5 poin tadi. Karakter yang Anda pilih kerasa nyata nggak buat orang lain? Perjuangannya cukup kerasa nggak? Apa yang dipertaruhkan? Alurnya logis nggak? Dan yang penting, di mana letak hati atau emosi dari cerita itu? Ini latihan yang bagus banget loh buat ngelatih otot bercerita Anda. Makin sering Anda ngebedah atau ngerangkai cerita pakai kerangka ini, lama-lama makin intuitif. Beneran deh, ini toolkit yang bisa diasah siapa aja. Dan sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang ya, sedikit di luar cakupan bab 2 ini sih, tapi terinspirasi dari sini. Dengan bekal pemahaman struktur karakter, tujuan tantangan, sama 5 penguatnya ini, coba deh perhatiin cerita-cerita yang seliuran di sekitar kita tiap hari. Menarik. Cerita apa aja tuh contohnya?
Ya, misalnya iklan dari merek favorit Anda, atau pidato dari tokoh publik, bahkan mungkin update status teman di medsos. Coba lihat apakah mereka pakai elemen-elemen ini secara sadar dan efektif. Dan kalau iya, tujuannya buat apa? Atau jangan-jangan ada elemen yang sengaja diilangin atau diubah buat dapat efek tertentu? Wah, pertanyaan yang relevan banget itu di era informasi kayak sekarang. Memahami mekanisme cerita itu nggak cuma bikin kita lebih jago cerita, tapi juga bikin kita jadi konsumen informasi yang lebih kritis dan cerdas. Bisa lebih paham narasi yang disajikan ke kita itu arahnya kemana. Tepat sekali. Oke deh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Ya, kita udah bedah bab 2 dari kutipan buku Unleash the Power of Storytelling yang Anda bagikan. Semoga kerangka dan wawasannya berguna dan bisa langsung Anda manfaatkan. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya.